Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan SHMH Sinau Hukum Melek Hukum pada video yang ke-60. Masih membahas tentang pengertian istilah pada KUHP baru. Langsung saja rekan-rekan yang saya hormati, pasal 166. Anak kunci palsu adalah anak kunci duplikat, termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci. Intinya begini, anak kunci palsu adalah anak kunci yang duplikat, wah dibawa ke tukang kunci membuat, itu jelas. Atau segala perkakas, bisa jadi linggis, obeng, yang penting bisa untuk membuka. Namun kan linggis dan obeng itu bukan kunci yang sebetulnya digunakan untuk membuka kan. Itu termasuk anak kunci palsu. Atau sistem elektronik password, saya yang punya password, saya yang punya OTP, dihack oleh orang lain. Nah, akhirnya ketemu, tetap itu termasuk anak kunci palsu. Pasal 167, ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu. Nah, ini berbicara ruang. Nah, kalau kemarin kan berbicara tempat, lokasi adalah suatu lokasi di permukaan bumi kan. Ini kita berbicara kan, saya sudah sebutkan bahwa yang tidak di bumi, yang di udara itu namanya ruang. Makanya disebut ruang angkasa kan gitu. Nah, ini termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu kan, tidak kelihatan juga itu di mana. Namun kita bisa seperti ini kan, seperti YouTube ini kan, nggak ada kabelnya, nggak apa, tapi bisa diakses. Itu termasuk yang dalam kategori ruang. Pasal 168, bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan. Jadi mulai dari turbinnya, atau mulai dari PLTU-nya sana, atau mulai dari PLTA, ya, sampai dengan ke alarm peringatan, termasuk yang di jalan-jalan itu, trafo-trafo juga, termasuk KWH meter itu termasuk dalam definisi bangunan listrik. Pasal 169, komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi, logika, aritmatika, dan penyimpanan. Ini saya paham tentang maksudnya, namun untuk mendefinisikan lebih jauh karena saya bukan ahli IT ini agak kesulitan. Namun kita paham ya, komputer ya, ini kan laptop saya komputer, internet itu komputer, HP kita itu komputer, karena faktanya kan untuk memproses data secara elektronik juga, ya kan, ada aritmatikanya, bisa untuk menyimpan folder-folder itu, memori HP atau saya paham, tapi untuk menjelaskan secara detailnya, secara teknis mohon maaf, saya bukan orang-orang IT, jadi saya belum bisa, tidak bisa menjelaskan. Namun saya pikir pahamlah itu namanya untuk yang dimaksud dengan komputer. Pasal 170, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, wah ini macam-macam, karena tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data secara elektronik. Nah, surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ini informasi elektronik. Ini tapi tidak terbatas pada ini, sehingga infinity. Asalkan menggunakan sarana elektronik maka disebut sebagai informasi elektronik, tak terhingga. Makanya kata-katanya tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, dan lain-lain. Pasal 171, kode akses adalah angka, huruf, simbol, lain, atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya. Ini gambarnya akses ya,
password gitu kan, pakai kunci, pakai kode nama, angka yang susah-susah, atau pakai grafis teret gitu kan, itu mudah ini dipahami. Pasal 172. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat. Banyak ini di media sosial itu kan, cewek-cewek yang pamer-pamer begitu, ini termasuk pornografi. Silakan rekan-rekan APK. Sebetulnya sudah ada undang-undang pornografi itu sebelum KUHP baru. Ini juga definisi dari undang-undang pornografi yang sudah ada. Coba silakan itu ditindaklanjuti supaya tidak merebak atau tambah parah. Dan itu bisa. Dan jelas itu termasuk melanggar norma kesusilaan dan masyarakat. Walaupun ada juga masyarakat yang seneng nonton begitu-begitu, ya faktanya begitu. Jangan-jangan dari penonton SHMK ini yang malas-malas nonton channel ilmu hukum ini milih nonton yang itu, yang termasuk malah itu mendukung pornografi loh jenengan itu. Kan itu jelas ini, gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh, kan gitu kan. Yang bunyi pesan atau bunyi pesan lainnya itu yang kadang jadi malah au itu kan, itu yang jadi masalah. Yang dipertunjukkan di muka umum, jelas orang bisa mengakses semua, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual melanggar norma susila dan masyarakat. Jelas ini melanggar norma susila dan masyarakat, pornografi. Tolong itu ditindaklanjuti, atau setidaknya jangan ikut mendukung, dukung saja channel SHMK. Gitu kan. Lanjut. Pasal 173, pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang. Ini namanya pengusaha. Orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang. Berarti yang di pasar-pasar itu termasuk pengusaha. Yang di kantor-kantor, yang di perindustrian, pabrik-pabrik, termasuk yang menjalankan perusahaan, PT, dan sebagainya. Tapi namanya kok kenapa pengusaha ya? Kok tidak penghasil gitu ya? Aneh kan? Kok pengusaha? Jadi dia kan hanya usaha terus kan? Bukan menghasilkan. Kenapa namanya bukan organisasi penghasil gitu kan? Jadi jelas yang diharapkan hasilnya. Kalau pengusaha berarti kan dia usaha terus, kerjanya belum tentu memiliki hasil. Ya enggak? Oke lah, itu untuk bercandaan. Untuk intermezzo, pengusaha atau penghasil. Oke, pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang. Simbok-simbok yang di pasar dagang itu termasuk golongan pengusaha. Pasal 174, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga magnetik, tenaga angin, atau termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, kapal selam ini, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ya galangan kapal atau pemboran laut lepas pantai kan itu termasuk bangunan karamba. Karamba itu termasuk kapal berarti. Kalau sesuai ini kan tidak bangunan yang terapung dan tidak pindah-pindah kan, itu contohnya. Pasal 175. Penumpang adalah orang selain nakoda dan anak buah kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak pesawat udara yang berada dalam pesawat. 176. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakoda. Pasal 177. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal yang melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya kan itu. Pasal 178, kapal Indonesia adalah kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 179, nahkoda adalah salah
seorang awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi, ini yang tertinggi kalau nakoda di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nakoda. Pasal 180, pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara. Daya angkat dari reaksi udara bisa naik, itu namanya pesawat udara. Tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Jadi ada Lexus itu kan, kemudian kita pakai alat atau pakai triplek atau pakai parasut, kemudian ini tidak termasuk pesawat udara itu, walaupun posisinya bisa terbang, berbeda karena itu adalah reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Jadi harus yang bukan itu. Lexus kena rumah, kena terbang, bisa terbang, dianggap pesawat udara, tidak bisa, walaupun bisa terbang. Oke, pasal 181. Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka dan penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat. Penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalam pesawat udara. Itu jam terbang. Pasal 182. Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 jam sesudah pendaratan. Sudah mendarat, tapi masih sampai 24 jam itu masih termasuk dalam dinas penerbangan, walaupun sudah tidur di hotel pilotnya itu, tapi termasuk dalam dinas penerbangan. Pasal 183. Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Ini ada perbedaan, kalau di KUHP lama disebut hewan, kalau di sini termasuk ternak yang penting untuk dipelihara untuk sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Berarti ayam ini termasuk yang ternak, sehingga istilah hewan sudah tidak ada di KUHP baru. Pasal 184, bulan adalah waktu 30 hari. Pasal 185, hari adalah waktu selama 24 jam. Pasal 186, malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Ketentuan penutup pasal 187. Ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 5 buku 1 berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Saya pikir mudah ini. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pasal 183. Jadi kalau di KUHP lama disebut hewan, kalau di sini disebut ternak. Dengan definisi adalah hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Kemudian ada orang yang piara kucing untuk hiasan, ada piara anjing untuk menjaga, maka dia bukan termasuk ternak, sebab ada kata-kata sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Namun ayam itik termasuk ternak, sapi domba termasuk ternak, kuda termasuk ternak karena untuk mata pencaharian, kerbau sapi termasuk. Tapi anjing kucing, tapi salahnya kalau anjingnya untuk dimakan, kan sumber pangan jadinya. Ini nanti silakan diberikan di kolom komentar. Pembahasan pasal 183 KUHP baru. Ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap ditonton dari awal sampai akhir setiap video agar tidak gagal paham. Dan subscribe bagi yang belum, karena masih banyak video-video yang akan saya upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.